Oleh karenanya, saat kita ingin melakukan pemurnian dengan teknik presipitasi seperti ini, tentu saja kita juga harus tahu ukuran enzim yang ingin kita peroleh tersebut. Katakan kita ingin enzim berukuran di sini misalnya X kilodalton gitu ya. Maka kita nanti tinggal cari yang kurang lebih ada di lokasi yang sesuai migrasinya, jaraknya sama dengan jarak migrasi dari protein marker dengan ukuran X kilodalton tersebut. Tanpa adanya informasi ukuran enzim, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan fraksi mana yang betul-betul mengandung enzim yang diinginkan. Nah, selain amonium sulfat, para peneliti juga sering menggunakan sistem polimer seperti dextran dan juga PEG atau polyethylene glycol. Ini umum untuk digunakan dalam presipitasi protein tanpa denaturasi, terutama sekali bagi protein-protein yang berukuran besar. Prinsipnya sama saja, sistem polimer ini juga mampu mendehidrasi molekul protein, sehingga protein yang awalnya dikelilingi oleh molekul-molekul air, itu akan menjadi tidak dikelilingi lagi oleh molekul air yang sudah ditarik oleh polimer tersebut, sehingga akan muncul endapan protein yang diinginkan. Kembali lagi dalam teknik ini, hasil pemurnian yang diperoleh juga kadarnya relatif rendah. Oleh sebab itu, kita juga masukkan teknik ini ke dalam pemurnian parsial. Dan juga pada prosesnya, penting bagi kita untuk terus memantau setiap fraksi yang kita hasilkan dengan metode atau teknik SDS page agar kita tahu fraksi mana yang betul-betul mengandung enzim yang kita inginkan berdasarkan ukuran dari enzim yang sudah harus kita ketahui saat menggunakan metode ini. Selain garam dan polimer, zat kimia lain yang juga umum untuk ditambahkan dalam kasus pengendapan protein untuk pemurnian parsial juga adalah pelarut organik. Misalnya etanol, aseton, dan seterusnya. Nah, penambahan pelarut organik ini juga sebetulnya dapat menyebabkan denaturasi protein. Oleh sebab itu, apabila metode presipitasi yang dipilih adalah dengan pelarut organik, umumnya harus dilakukan dengan optimasi proses tersebut untuk memastikan bahwa enzim yang kita inginkan tidak mengalami denaturasi. Oleh sebab itu, untuk teknik-teknik pengendapan secara parsial umumnya lebih dipilih metode seperti pengendapan garam, salting out, atau dengan polimer. Namun, kamu juga bisa mencari teknik presipitasi parsial dengan pelarut organik di berbagai penelitian-penelitian yang terbaru, dan tentu saja ini akan dioptimasi untuk menemukan kondisi yang sesuai agar protein yang diinginkan tidak mengalami denaturasi dan tidak kehilangan aktivitasnya. Pada proses presipitasi protein ini, terkadang juga ditambahkan senyawa-senyawa lain yang dapat menghilangkan kontaminan seperti DNA dan RNA. Misalnya senyawa atau enzim ya, yaitu DNase, dan juga RNase. Kedua enzim hidrolitik ini dapat ditambahkan untuk mendegradasi DNA dan RNA untuk kemudian membantu menghilangkan kontaminan yang berbasis asam nukleat. Nah, metode berikutnya yang akan kita bahas atau teknik pemurnian berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi akan digunakan apabila diperlukan kemurnian protein yang relatif tinggi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan yang sangat umum dilakukan tidak hanya pada peneliti yang bekerja dengan protein, tapi juga misalnya kemis di bidang organik, ya, kimia organik. Nah, untuk kromatografi ini sendiri, prinsipnya sebetulnya berbasis terhadap pemisahan yang menggunakan dua fasa.
Ada yang kita namakan dengan fasa diam, dan ada yang kita namakan dengan fasa gerak. Fasa gerak untuk kedepannya akan sering kita sebut juga sebagai eluen. Nah, pemisahan ini terjadi akibat adanya perbedaan afinitas atau kesukaan antara molekul-molekul yang ingin kita pisahkan tersebut dengan fasa diam versus fasa geraknya. Kalau kita punya suatu campuran, misalnya ada protein atau enzim A, B, dan C, pertama dia akan mengikat fasa diam. Lalu kemudian kita akan alirkan fasa gerak atau eluen dengan kecepatan tertentu, dan berdasarkan afinitas dari A, B, C terhadap fasa gerak, kita akan dapat pisahkan A dengan B dan dengan C apabila terdapat perbedaan afinitas yang signifikan. Misalkan A ini sangat suka dengan fasa gerak, dan demikian tidak terlalu suka dengan fasa diam. Maka dapat kita prediksi bahwa A itu akan keluar duluan, atau istilah ilmiahnya adalah mengalami elusi dengan cepat. Dia akan kita temukan pada fraksi-fraksi awal. Kemudian misalnya B memiliki afinitas yang menengah terhadap fasa gerak, dia akan keluar sebagai fraksi yang kedua. Dan C yang katakan tidak terlalu suka dengan fasa gerak, sedangkan dia menyukai fasa diam, maka C nanti akan keluar paling terakhir pada tahap elusi ini. Begitulah prinsip umum dari pemisahan dengan kromatografi. Adanya perbedaan afinitas antara molekul-molekul yang ingin kita pisahkan ini kepada fasa geraknya dibandingkan dengan pada fasa diamnya. Nah, kromatografi sendiri sebetulnya terdiri dari beberapa jenis juga. Kita bisa bedakan kromatografi berdasarkan jenis fasanya, yaitu kromatografi padat, seperti TLC atau thin layer kromatografi, atau bahasa Indonesianya adalah KLT, kromatografi lapis tipis, yang mungkin kamu sudah pernah kerjakan di berbagai praktikum kimia organik. Ada juga kromatografi gas atau GC yang biasanya digunakan untuk zat-zat yang sifatnya volatile atau mudah menguap. Nah, untuk kasus protein kita akan gunakan kromatografi jenis cair atau LC, liquid kromatografi, sebab protein tersebut berada dalam fase cairan dan nanti kita akan imobilisasi protein tersebut di fasa diam, lalu kemudian dibawa lagi oleh fasa gerak yang biasanya untuk kasus protein adalah buffernya. Dan mungkin ditambahkan aditif seperti garam tertentu bergantung pada jenis dari kromatografi yang kita gunakan. Sedangkan untuk fasa diam, dalam pemisahan protein, umumnya digunakan polimer berbasis sakarida. Misalnya kita gunakan dextran, biasanya merek dagangnya adalah Superdex. Kemudian ada juga agarosa, merek dagangnya adalah Superose, dan juga ada senyawa lain misalnya akrilamid. Akrilamid biasanya nama dagangnya misalnya Cefakril ya. Jadi ada kolom, kita namakan ini kolom. Fasa diamnya ini umum juga kita namakan sebagai kolom. Maka kita bisa melihat kolom yang tersedia bagi FPLC protein, misalnya kolom dextran atau Cefadex, kolom agarose seperti Cefarose atau Superose, dan juga kolom akrilamid atau Cefakril. Bergantung pada kolom yang digunakan, kita bisa bagi-bagi lagi jenis kromatografi cair yang sering digunakan untuk pemisahan enzim atau protein.